Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro. Kali ini gua akan nge-review Toyota Race. Bukan guys, ini adalah Daihatsu Rocky. Nah, ini adalah kembaran dari SUV kecil Toyota yang kemarin gua review. Dan ternyata si Rocky ini di Semarang, dia yang gua sangat tercengang sekali ya, untuk di Semarang ini yang masuk adalah Rocky yang paling canggih. Yes, serius, ini adalah mobil canggih sebenarnya guys. Dan apa saja kecanggihan dari Rocky yang akan gua review ini. Dan kebetulan yang tipe paling canggih ini yang gua review adalah tipe R ya, Type R ya, bukan Type R sih, maksudnya tipe R. Dan Daihatsu Rocky ini yang tipe paling canggih, untuk secara penampilan dari depan ya memang sedikit berbeza dari Toyota Race yang agak gimana gitu ya, agak aura SUV-nya kelihatan, dan ini cenderung lebih kalem ya guys ya untuk dari depan sini ya. Meskipun Daihatsu Rocky ini ada yang versi ngejrengnya juga, itu yang varian yang di bawahnya ini yang belum ada fitur yang secanggih ini. Dan dari depan di sini yang tipe R yang sudah canggih ini, canggihnya itu adalah ada ini guys, ada dua kamera ataupun gua nyebutnya mata ya mobil ini, untuk membuat mobil ini selalu aman ya di jalan raya. Dan untuk kuncinya kita lihat ya, ini sama dengan kembarannya. Ini kalau di lock dia auto folding, tentunya sama kayak kembarannya. Dan ini uniknya ya, pertama ini untuk Daihatsu dan Toyota juga, ini tombol locknya dia di logo ya guys ya, dan unlocknya seperti itu. Jadi ini kalau kalian lihat remote-nya ini hanya ada tombol unlock, padahal locknya ini ada di logonya ini. Jadi ya seperti kembarannya juga. Di sini depannya terlihat lebih manis sih menurut gua ketimbang saudaranya itu. Gua sih lebih suka depannya si Rocky ini ya, dan namanya itu sangat apa ya, sangat kentara sekali. Kalau kalian orang yang jadul ya, dulu ada SUV yang namanya Rocky juga dari Daihatsu. Nah itu ya mungkin ada sedikit benang merah dari situ, dan di sini Rocky sudah berubah menjadi seperti ini dan secanggih ini tentunya. Di depan sini ini meskipun lampunya kelihatannya sama, ternyata ini beda guys ketimbang kembarannya. Maksudnya di sini kalau kalian lihat, ini lampu sennya masih halogen, ternyata dia di pojokan sini. Kalau Toyota itu kan dia yang kayak Lexus style itu ya, yang menyeret gitu di atas gitu dengan DRL. Dan si Rocky ini dia belum ada DRL, meskipun lampunya sama sih, dia LED multi reflektor yang dipantulin dari atas gitu ya, mau lampu dekat maupun lampu jauh sudah LED multi reflektor, kecuali lampu sennya ya. Lampu sennya ini gua lihat macam lampu halogen ini kelihatannya, cuman kalau pendarannya ini kalau dilihat sekilas secara kasat mata tuh kayak LED ya pendarannya ya, tapi kayaknya ini masih lampu halogen. Yang lebih mengerti mungkin insinyur Daihatsu ya, ini kalau dilihat pendarannya kayak lampu LED kayak, tapi menurut gue itu halogen ya untuk lampu sen. Untuk fog lamp, nah ini dia ya masih biasa, dan rumah fog lampnya itu di sini dia hanya polosan ya guys ya, nggak ada DRL. Dan itu mengunci sendiri kalau kuncinya dekat dengan mobil ya tentunya. Di sini grillnya terlihat lebih manis ya, nggak ada ornamen yang aneh-aneh. Jadi ini hanya hitam glossy, dan ini ya emblem Daihatsu-nya. Nah karena ini judulnya SUV ya, itu ada ala-ala undercut itu warna hitam doff, dan bahkan aksen hitam doff-nya ini melingkari bodi. Di sini ada cladding juga warna hitam doff di fendernya itu. Di bawah laki-laki ada aksen hitam doff, dan spionnya ya ini sama kayak kembarannya, pakai spionnya mobil yang ada nggak ada ya, oh ya pakai spionnya mobil yang ada di depan itu. Tentunya auto folding ya, cuma ini
auto foldingnya dia ikutnya ke lock unlock ya. Jadi kalau di lock dia melipat, kalau di unlock dia membuka spionnya. Memang ini nggak kayak spion asli dari Rocky yang ada di Jepang itu, dia agak sedikit berbeda ya, karena masuk Indonesia mungkin spion inilah yang mungkin cocok untuk pasar Indonesia. Dan ini pilar A nya sudah di blackout memang, cuma yang gua review ini varian yang single tone, karena ada yang varian dual tone juga, itu ya sedikit nambah harga ya. Kalian nanti bisa tanyakan ke Daihatsu langsung. Handle-nya chrome. Nah ini cuma uniknya sama ya, dia kalau masuk dia harus dipencet guratan yang ada di sini, jadi nggak bisa langsung tap gini, dia harus dipencet. Nah ini biar nggak ngunci-ngunci terus, gua buka dulu ya guys ya. Handle chrome, talang airnya nih sedikit berbeda dari Rise. Nih ya ada aksennya ini menyambung dan ada tulisannya Rocky, dan ini kayaknya talang airnya bagus ya guys ya. Talang air mobil ini sangat bagus. Sudah di blackout tentunya, dan ada shark fin antena. Untuk ban kita lihat ya, ban depan belakang sama kecuali remnya ini belakang masih tromol. Untuk ban memakai GT Radial Campero Ecotec ya, Ecotec ini. Untuk ukurannya ini ya, mana nih guys, ring 17 dengan 2 warna tentunya. Nah ini 205 60 ring 17, kelihatan enggak tuh? Ya itulah 205 60 ring 17 ya. Ya sama kayak kembarannya juga, cuma lagi-lagi desain peleknya beda ya. Ini dia seperti ini, tetap 2 warna. Untuk tangki sebelah kiri ya, masih pakai tuas biasa. Nah ini untuk lini belakangnya, ini di blackout. Nah ini kayak ada spoiler yang sampai ke bawah gini, ini kayak Harrier juga sih. Dan di sini lampunya LED bar biasa, LED bar ya sama kayak kembarannya lagi-lagi. Untuk lampu sen, lampu mundur masih biasa. Nanti akan gua liatin. Nah ini kalau kembarannya itu emblem turbonya dia ada di samping kanan kiri. Kalau Daihatsu tidak, dia mungkin agak lebih lebih masuk akal, dia turbonya dikasih di belakang. Jadi kalau orang lihat dari belakang mobil ini, wah ini pasti sangat kencang sekali, asik. Tapi sayangnya masih CVT sih. Dan ini yang gue review tipe R. Nah ini ada emblemnya Rocky. Untuk sensor parkir dia ada 2 di belakang, dan lagi-lagi ada aksen-aksen hitam dove ini dan mata kucing, dan itu ya knalpot. Nah ini guys, dia kamera mundurnya di sini. Nah oke, kamera mundur. Untuk belakang sayangnya dia belum ada defogger. Ini sudah ada spoiler dengan Heckmon stop lamp yang sangat ciut ya. Ini wipernya, belum ada defogger, dan kita lihat bagasinya ya guys ya. Sudah tombol elektris. Nah ini ciri khas Daihatsu juga, dia seneng ngasih yang kargo net gini ya. Ini tentunya bisa dilepas. Di sebelah kanan ada lampu bagasi yang masih lampu kuning. Di sini ada penyimpanan rahasia. Dan di sebelah sini dia tidak ada apa-apa nih, harusnya ada parcel safe-nya ya ini ya. Ini ada coakannya di sini. Ya, sini ya. Nah, ini kayak kembarannya juga. Ini ban serep full size. Ini bisa diturunkan macam ini, guys. Anjir, kenapa nggak bisa ini? Atau ada barang di bawah ya. Jadi kalau kalian ingin meluaskan bagasinya, nah ini bisa diturunkan 1 step untuk si cover ban serep ini. Jadi dia bisa lebih dalam ya, lagi-lagi kayak
kembarannya itu. Cuma ini karena ada barang jadi agak ganjel, enggak apa-apa. Untuk pelipatan sama ya, dia 60-40. Ini kalau di posisi atas dia bisa rata lantai, cuma kalau kalian diturunin dia nggak jadi rata lantai. Untuk melipat ya ini ya sama ya. Nah nih, dia kalau di posisi atas dia bisa rata lantai gini. Cuma kalau ini didalemin lagi ya tentunya rata lantainya ya nggak rata lantai lagi, karena dia lebih dalam dan jadi nggak rata sama bibir bagasinya ini ya guys ya. Sayangnya di sini memang masih ditutup panel Bluetooth biasa dengan kenok-kenok ya. Nih ada kenoknya di sebelah sini. Ya sisanya nggak ada apa-apa lagi sih. Itu aja mungkin. Oke, kita lihat sebelah kanan. Oh ya, ini juga aksennya hitam glossy ya guys ya, hitam glossy. Chrome di belakang ini hanya di emblem-emblem nih guys. Jadi ada di emblem Daihatsu, ada emblem Rocky, dan emblem Turbo, CVT dan Type R-nya ini ya guys ya. Oke. Handle juga chrome. Ya, yuk kita lihat kap mesinnya ya. Ini sama nih. Untuk akses smart entry-nya dia ada dua ya, di penumpang kiri dan pengemudi tetap ada cylinder key. Yuk kita kita lihat apa mesinnya ini. Nah ini yang gua suka dari mobil ini adalah mesinnya guys. Basically mesinnya ini sama dengan Ayla 3 silinder ya. Ya karena memang mobil ini masih 3 silinder. Nah tapi ya kayak kembarannya juga, ini 3 silindernya sudah canggih karena mobil ini sudah menyukai turbo ternyata. Ya, ini mesin 1000 cc 3 silinder dengan turbo menghasilkan tenaga sama dengan Toyota Yaris, yaitu ada di situ. Gua lupa, gua tulis aja di situ. Pokoknya sama persis untuk tenaga dan torsinya seperti kembarannya ya guys ya. Cuma di dalam sini dia sudah dicat warna belum dicat warna bodi, tapi sudah ada peredam dan tentunya belum ada hidrolis, masih biasa. Nah untungnya Daihatsu sudah berbaik hati, tuh ada ABS tuh aki sebelah situ, dan ini langsung kelihatan ya mesin 3 silindernya, nggak ada covernya lagi. Untuk intake-nya di sini guys, jadi ya lumayan tinggi lah ya, jadi agak aman ini untuk menerabas banjir. Nah sayangnya ini washernya dia masih kelihatan ya, nggak diumpetin di mana kayak gitu. Cuman wipernya gue suka, ini dia model hybrid ya, kayak ya wiper zaman now. Oke, kita masuk ke dalam interior. Ini karena gue di dalam ruangan, gue nggak akan start up mobil ini. Untungnya akinya kepasang, jadi gue bisa ACC mobil ini ya, untuk ngeliatin speedometer dari mobil ini yang ternyata cukup canggih juga guys. Nah door trimnya ini, nah ini yang gue suka ini, Daihatsu Rocky ini ada list-list yang warna merah ya, yang menandakan mobil ini kencang ya guys ya. Ini sampai di sini, di dalam situ ada aksen-aksen warna merah yang nggak dimiliki oleh kembarannya. Di sini juga ada karena merah itu kencang ya guys ya. Di sini handle-nya chrome, hand gripnya ini silver ya, silver glossy, handle chrome dan power window. Auto hanya sisi pengemudi. Di sini soft touch, semua ini keras, bawah ya masih keras. Ada speaker, door pocket dengan 2 cup holder, electric mirror dengan auto retract ya, auto folding. Ya sisanya ini pengunci jendela. Oh ya, ini nyempil ada Twitter kecil saja di pilar A. Nah nih kalau Daihatsu dia full fabrik ya guys ya, full fabrik. Cuma ini patternnya sama nih kayak race, cuma kalau race kan kombinasi ya, ini kulit sama
kulit, tengahnya fabrik. Nah kalau ini dia fabrik semua, cuma ada list-list merah yang kesannya gua sih lebih seneng ya, jadi lebih apa ya, lebih funky di dalam mobil ini. Pun di tengah sana dia juga di set warna merah, jadi memang interior Rocky ini dalamnya ada aksen-aksen merahnya gitu ya. Untuk jok ini ada reclining, head adjuster, dan sliding dengan pembuka tangki bensin di sebelah sini. Ada footrest, 2 pedal tentunya. Nah ini di sini ada tombol ya, meskipun ini kelihatannya banyak tombol kosong ya. Ini ada 2 yang melengkapi kecanggihan dari mobil ini, ada traction control dengan stability control, dan yang tombol di sebelah kiri ini akan gue jelaskan nanti di dalam mobil ya. Ada cup holder, modelnya JDM banget, dia didorong gini ya, JDM punya. Untuk kisi AC ini dia juga nyentrik bentuknya, dipermanis dengan aksen merah dan silver ya. Yuk kita masuk lah. Oke, kita lihat isi dari speedometernya. Sebelumnya ini kalau Rocky dia belum dijahit kulit. Nah ini, dan sayang 1000 sayang, memang airbag dari Rocky ini hanya ada 2 guys, di setir sama di sebelah sini. Jadi nggak kayak kembarannya yang ada varian lebih dari 2 airbag, 6 airbag ataupun 7 airbag. Gue nggak ngerti karena belum muncul ya di Semarang untuk kembarannya itu yang airbagnya lebih banyak dari ini. Cuma untuk semua Rocky airbagnya hanya ada 2 guys. Even di tipe tercanggihnya ini dia hanya 2 airbag. Nah ini untuk setirnya ya, ini dia masih tilt saja, belum teleskopik. Agak keras ya guys ya. Nah ini ada tuasnya tuh di bawah situ. Untuk setir ya sama ya kayak kembarannya, bedanya ini logonya Daihatsu. Ya ini ada tombol untuk mengganti channel dari head unitnya. Di sini ada tombol MID ya, tombol trip juga. Dan ini untuk tombol audio steering switch untuk mengencangkan ataupun mengecilkan volume. Nah di sebelah kanan ini ada tombol PWR ya, ini kayak Toyota zaman now ya ataupun Daihatsu zaman now. Ini ada tombol power mode dari mobil ini agar mobilnya lebih sigap di jalan, asik. Jadi kalau kalian ingin kebut-kebutan, tinggal pencet aja tombol power ini, niscaya mobil ini akan lebih kencang. Oke, yuk kita ACC. Sebelumnya dia individual door warning. Nah ini kita ACC ya guys ya. Nah dia sudah full speedometer digital. Jadi yang kanan ini speedometer digital dengan fuel meter di sini. Nah ini sama dengan kembarannya juga sih, yang kemarin sudah gua terangin cukup lengkap ya. Di sini individual door warning, dan canggihnya dia di sini untuk isi BBM dia ada pengingatnya guys. Jadi nggak hanya pengingat yang sebelah sini ya, dia ada animasi untuk lo isi BBM. Dan bahkan nih dikasih petunjuk ya untuk tangkinya itu di sebelah kiri. Ya karena ini sama dengan kembarannya juga, kita lihat nih untuk mengganti-ganti apa yang ada di MID dari tombol yang ada di sebelah sini. Kita lihat ya. Ini kita masuk ke pengaturan guys. Pengaturan itu ada kecerahan layar ya, ini brightness dari speedometer digitalnya ini bisa diatur. Lalu ada waktu dan tanggal. Nah ini ada desain. Nah ini dia yang bisa dirubah-rubah untuk layar yang ada di sebelah sini ya. Ini yang display 1, dan openingnya ini juga berbeza-beza guys. Ini kalau display 1 ini macam ini, kalau display 2 seperti ini ya. Dan openingnya juga beda. Kita matikan dulu. Nah itu ada welcome sound, dan nih animasinya ya dia beda lagi ketimbang yang display pertama. Oke, dan kita lihat desain atau display ketiga macam ini ya.
Nah, ini juga beda cerita lagi untuk opening displaynya. Kita matikan dulu, kita ACC lagi, tetap ada welcome sound. Dan nah itu beda lagi untuk display keempat. Nah, ini macam ini, beda lagi dia tampilannya. Kita matikan dulu, kita ACC lagi. Nah, tetap ada welcome sound dan ya seperti ini. Jadi memang ya gimmick yang luar biasa dari sebuah mobil buatan Astra ya guys ya. Dan gua akui untuk harga segini ini fitur yang lumayan menghibur gua sih. Ini ada bahasa, pengaturan default, perawatan oli ya sama kayak kembarannya itu. Di sini ada pengaturan kendaraan. Nah, ini yang beda dari kembarannya. Nih akan gua terangin. Di sini ada kamera depan. Nih maksudnya apa? Nah, ini sistem asalnya yang ada di sebelah sini guys. Jadi di dalam sini dia ada 6 fitur keselamatan dari Daihatsu Rocky ini. Dan apa aja? Dan itu juga berhubungan dengan tombol yang ada di sebelah kanan ini. Ini adalah tombol pre-collision warning dan pre-collision braking. Apa itu? Ya, jadi itu fitur yang untuk menghindari kita tabrakan depan ya guys ya. Pre-collision warning itu adalah fitur untuk peringatan dari mobil ini agar kita tidak menabrak mobil yang ada di depan. Dan apa itu pre-collision braking? Nah, itu sebenarnya dia jadi satu ya. Nah, itu jika kalian masih tidak ngeh diperingatkan oleh pre-collision warningnya, itu mobil ini akan mengintervensi rem pada mobil ini ya, kayak auto braking gitu, agar kalian tidak menabrak mobil yang ada di depan kalian ya guys ya. Tentunya dengan mata-mata yang ada di balik spion ini guys. Oke, nah ini untuk peringatan keberangkatan depan. Nah, bisa diatur on off-nya, dan pengaturan waktu peringatan keberangkatan depan ini bisa diatur ya, bisa telat, bisa standar, dan bisa awal. Untuk warningnya itu ya, dan pengaturan waktu pratabrakan. Nah, ini bisa diatur standar, telat, dan awal. Dan ini untuk bantuan kemudi untuk steering angle ya guys ya, steering angle. Dan untuk kunci pintu, ini untuk pengaturan auto lock-nya dari mobil ini ya guys ya. Kunci pintu terkait kecepatan kendaraan dan bisa di on off, ataupun kunci pintu terkait posisi persneling bisa di on off, dan buka kunci pintu terkait posisi persneling bisa di on off juga. Untuk wiper ini sama nih, kalau kita masukkan gigi mundur dia bisa mengaktifkan wiper belakang jika wiper depan hidup ya guys ya. Dan untuk pengaturan intermittent dari wiper mobil ini juga bisa diatur. Dan sinyal belok, lah ini yang triple turn signal lamp, ini untuk kedipan lampu yang 3 kali itu ya guys ya. Ini macam ini ya, gua terangin. Nah, itu triple turn signal lamp bisa di on off juga. Oh, cuma ini saja. Kita back, dan untuk di atas ini set informasi hari. Nah, ini yang kayak kembarannya juga. Bila kita memiliki 10 pasangan mungkin ya, dan pasangan kalian akan berulang tahun, nah kita bisa set tanggal ulang tahunnya, sampai bahkan ada 10 pengesetan tanggal di mobil ini. Jadi mobil ini bisa ngingetin kalian kalau ya mungkin pasangan kalian ulang tahun, ataupun kalian memiliki meeting ya, jadwal meeting di tanggal itu. Nah, bisa di set di sini, mobilnya akan ngingetin kalian. Dan untuk alarm, oh ini untuk fitur keselamatan selanjutnya dari mobil ini, fitur ketiga ya guys, karena tadi sudah 2 fitur yang gua jelasin. Karena mobil ini sejatinya ada 6 fitur keselamatan, dan yang fitur ketiga ini adalah fitur lane departure alert ya. Jadi mobil ini
jika kita di lampu merah ya, kita mungkin lagi asik main HP ataupun ya lagi nggak jelas di dalam mobil dan mobil di depan itu sudah jalan, kalian masih diem aja lah. Ini mobil ini bisa mengingatkan kalian untuk jalan lagi. Dan di sini ada pengaturannya untuk volumenya, bisa diatur, bisa volume pertama, volume kedua, hanya 2 volume ya. Dan di sini untuk volume alarm peringatan LDW. Apa itu LDW? Ini adalah sistem ataupun fitur canggih atau fitur keselamatan dari mobil ini yang keempat guys, adalah lane departure warning. Ya, intinya agar kalian tidak keluar jalur ya. Jadi mobil ini akan memperingatkan kalian jika kalian keluar jalur. Nah, mobil ini akan mengingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan untuk fitur yang jadi satu dengan ini, ada lane departure prevention, itu bahkan bisa mengintervensi setir ya. Jadi kalau kalian keluar jalur sedikit, setirnya tuh akan nge-backup kalian untuk kembali ke jalur yang benar, jalur Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya ke jalan yang lurus, jadi kalian jalannya nggak zigzag gitulah ya maksudnya. Dan ini ya bisa diatur volumenya. Nah, ini untuk jenis nada sinyal belok, untuk volume suara membuka, ya inilah pokoknya bisa diatur volumenya. Dan satu lagi fitur yang mungkin nggak kelihatan ya di mobil ini adalah miss pedal operation. Jadi kalau kita nggak sengaja nginjak gas ya di posisi persneling itu di drive, kita nggak sengaja nginjak gas, nah di depannya itu ada halangan, mungkin ada mobil ataupun ada apapun itu, benda yang sekiranya bisa dibaca dengan baik oleh mata-mata ini ya, mobil ini nggak akan langsung loyor ke depan ya. Kalau kalian nggak sengaja injak gas, mobil ini akan ibaratnya tuh nggak connect ya antara pedal gas dengan kaki kalian. Kita nggak sengaja gas, mobil ini nggak akan langsung loyor. Mobil ini menghindarkan kita untuk menabrak mobil yang ada di depan. Lagi-lagi fitur yang canggih dari mobil ini untuk menghindarkan tabrakan depan ya guys ya. Jadi begitulah untuk Daihatsu ini, good job ya, good job sekali. Dan gue sangat appreciate fitur ini. Mungkin di Ayla selanjutnya ataupun di Sigra selanjutnya bisa dipasang fitur ASA ini ya guys ya. Dan apakah bisa dipasang di Innova Reborn gua juga? Oke lah, dan ini kita kembali ke MID nya. Nah, ini kalau digeser ke kanan ini ya, dia ada konsumsi bahan bakar real time dan rata-rata ada. Nah, ini untuk fitur keselamatan asanya itu ada animasinya seperti ini ya. Dan di sini ada jam. Kalau di bawah gini kosong ya. Oke. Dan di sini untuk peringatan di mobil ini harus isi bensin ya. Makanya gua nggak starter mobil ini, bensinnya habis guys. Mungkin malah nggak ada ya mobil display dan tidak ada apa-apa lagi. Nah, ini juga ada sisa bensin ya atau range. Ya udah gitu aja, mungkin dari speedometer yang luar biasa canggih untuk harga segini ya guys ya. Ya lagi-lagi mirip kembarannya, meskipun di sini ada tambahan fitur ASA-nya itu ya guys ya, yang ada 6 fitur ASA yang ada di dalam mobil ini, dan itu berkaitan dengan sensor-sensor ataupun radar yang ada di dalam kotak hitam ini ya guys ya. Dan tombol pre-collision-nya ini ya, menghindarkan kita untuk tabrakan depan. Untuk wiper sayangnya masih intermittent biasa. Nah, ini yang canggih, dia headlampnya dia sudah auto. Untuk engine start stop di sebelah sini. Dan ya ternyata memang untuk AC-nya ini beda ya sama kembarannya. Kalau di Daihatsu ini dia belum auto guys, jadi masih blower dan suhu biasa gini, dia bukan angka ya, dia hanya bar saja. Dan ciri khas Daihatsu ada tombol max cool ini, nah, biar bisa langsung sejuk interior mobil Rocky ini ya. Dan ini untuk
knob open close air-nya model tombol, dan sama dengan kembarannya juga ini belum ada arah semburan ya, dia hanya ke badan saja. Nah, memang ini agak downgrade ketimbang kembarannya karena dia belum auto climate. Tapi di sisi lain mobil ini ada fitur yang gua senang lagi ya untuk mobil-mobil zaman now. Ini di head unitnya kita lihat. Nah, itu ada animasinya Rocky, dan dia nggak aftermarket ya, dia OEM gitu. Tentunya bisa radio. Oh, ini banter banget ini untuk suara untuk suara apa dari audionya nih ya. Ini Apple CarPlay dan Android Auto. Yes, mobil ini sudah Apple CarPlay dan Android Auto yang nggak dimiliki oleh saudaranya. Dan yang gue seneng ini sih Android Auto ya. Jadi ini fitur yang mungkin harusnya di mobil zaman sekarang itu harus ada dua fitur ini ya. Apalagi mengingat harga mobil ini tidak terlalu mahal, jadi sangat worth it sekali untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Selebihnya biasa ya, Bluetooth, teleponi, aux, radio. Settingsnya kita lihat. Settings general, pengaturan bahasa, pengaturan bip-bipnya ini bisa di on off. Nah, ini untuk pengaturan audionya ya, untuk equalizer, balance, fader ya, biasa. Untuk pengaturan brightness dan audio sini apa? Pengaturan pabrik. Ya, oke, gitu aja mungkin. Nah, ini yang gua sangat appreciate dari Daihatsu, dia sudah berani memasukkan Apple CarPlay dan Android Auto. Dan untuk USB dia ternyata di samping sini ya. Ini ada gambarnya, dan ternyata soket USB-nya ada di samping sini. Dan ini memang tombolnya touch semua ya, touchscreen semua. Jadi nggak ada tombol physical. Ini untuk mengencangkan ataupun mengecilkan volume, ada voice command dan tombol menu. Menunya hanya ini saja guys, dan tombol mute. Oke lah, sini ada lampu hazard, kita nyalakan lampu hazard, matikan lagi nanti akinya tekor. Nah, ini AC-nya yang sudah gua bahas. Di sini ada soket 12 volt, dan sama ini juga dia ada soket USB 2,1 ampere. Dan di sini kalau dihidupkan mesin, untuk di malam hari kita nyalakan lampu kota ya, ini ada ambient light-nya warna putih, jadi bisa menerangi apapun yang ada di bawah sini. Ini dia belum ada pedal shift ternyata ya, di mobil ini belum ada pedal shift. Dan mungkin satu kekurangan fitur ASA di mobil ini, belum ada adaptive cruise control ya, sayang sekali. Mungkin kalau ada adaptive cruise control, mungkin mobil ini bisa lebih lebih worth it lagi di jalanan Indonesia, dan tentunya untuk kantong orang Indonesia ya. Even cruise control aja ini belum ada guys. Jadi ya mungkin itu sedikit kekurangan, tapi dengan adanya 6 fitur ASA itu di Daihatsu Rocky ini sudah membawa perubahan kepada Daihatsu-nya sendiri ya guys ya. Karena nggak ada di mobil-mobil lain dari Daihatsu Indonesia. Gua nggak ngomongin Daihatsu luar ya guys ya. Di sini ada transmisinya, dia Tiptronic. Sayangnya belum ada pedal shift, tapi dia masih CVT biasa sih. Meskipun Daihatsu menyebutnya dual CVT ya, jadi untuk CVT yang lebih proper lagi untuk jalanan Indonesia. Di sini parking brake, ada konsol box di tengah sini, bawahnya sudah dilapis ban sejenis Bluetooth. Nah, ini empuk ya, kulit. Nah, ini dia baru kulit, ada di sini dengan jahitan asli. Dia nggak bisa di slide. Sini ada penyimpanan, joknya ini yang masih fabrik. Di sini ada glove box, dia belum slow opening. Ada airbag di sini, dan pattern-patternnya ini sampai sini ya, sampai sini pattern diamond. Untuk AC, ini bisa ditutup guys, yang sebelah kanan, yang tengah apakah bisa?
Oh, yang tengah ini nggak bisa, hanya bisa di kanan kiri dan atas bawah. Yang di pojok sini dia tentunya juga bisa ditutup kisi AC nya. Hand gripnya ini model retract, seat beltnya fix. Sun visor dia untungnya ada vanity mirror ya guys ya, ada vanity mirror meskipun belum ada lampu. Ada sunroof Tapi bohong, iya. tapi bohong. Anjing. Ini ada lampu kabin ya, ada individualnya juga, dan ada lampu pintunya juga anjir ngeblur. Dan di sini ada ya, ini kayak saudaranya, ini ada indikator seatbelt belakang. Jadi kalau ada penumpang belakang yang nggak pakai seatbelt, ini akan klip ya mungkin ya, ataupun memberi peringatan untuk memakai seatbelt untuk penumpang ataupun 3 penumpang yang ada di belakang sini. Jadi untuk kanan dapat, tengah dapat, sebelah kiri juga dapat peringatan seatbeltnya ini. Spionnya dynamic view biasa. Di sini ada vanity mirror, belum ada lampu. Di sini ada card holder. Di depan sini yang gue lihat ada 1, 2, 3, 4 speaker ya. Nah nih di bawah sini karena dia konsol tengahnya nih ala-ala floating ya. Ini ada penyimpanan, dan ini uniknya Daihatsu ngesetnya warna merah gini. Jadi lebih sporty. Sebelah kiri juga ada. Oke. Gak ada apa-apa lagi ya. Ini untuk tampilan speedometer digitalnya kita matikan aja. Yuk kita ke row kedua ya, karena nggak ada apa-apa lagi sih. Di situ speaker biasa. Hand gripnya silver, dan ini masih dapat bahan soft touch. Oke, kita ke row kedua. Untuk dashboard menyesuaikan harga aja ya. Untuk dashboardnya masih keras. Gue tinggi 180. Kita lihat ini row keduanya selega apa. Oke, yuk kita ke belakang. Handle-nya model tarik tentunya, ini chrome. Nah ini yang porsi 40, kita naikkan gini. Dan dia ada 2 step ya. Ini yang tegak, ini yang posisi paling tegak, dan ini untuk yang posisi paling rebah dari reclining Daihatsu Rocky ini. Daihatsu rock and roll. Sementara yang gua lihat ada 6 speaker di dalam mobil ini, termasuk 2 pintu belakang ini ya, ada speaker. Nah ini gua terangin sebelah sini aja. Nah ini dia sudah full plastik keras. Ini udah keras, dan nggak ada hand grip yang silver itu yang besar itu ya, yang kayak pintu depan. Handle chrome. Ini ada speaker dan ada 1 cup holder. Nah ini yang unik dari mobil ini, dia even kembarannya juga sama ya, dia seat back pocketnya dia hanya 1 di sebelah kiri. Kenapa nggak dibuat 2 sekalian ya, biar adil gitu ya, dan beradab ya, adil dan beradab. Nah cuma ini karena dia Rocky, dia nggak dapet soket USB kayak kembarannya itu, dia dummy aja di sini. Dia masih kelihatan tonjolannya. Untuk kursi fix ya, nggak bisa di sliding. Oh iya, dia belum isofix nih, sayang banget dia belum isofix. Dan untuk seat belt tengahnya dia 3 point, pojok juga 3 point, untuk headrest juga dapat semua 3-tiganya. Dan masih kelihatan tonjolannya. Di sini ada hand grip model retract. Di sini hand grip model retract. Ini ada lampu kabin biasa, masih warna kuning ya. Oke lah. Oh ya, untuk list yang merah-merah ini sudah tidak ada di belakang sini ya guys ya. Ini sudah full black aja, nggak ada list-list yang warna merah itu. Jadi list warna merah itu hanya ada di bagian depan ya guys ya. Dan sekalian itu penampakan dashboardnya. Oke. Jadi ternyata cukup banyak ya perbedaan antara race dan Daihatsu Rocky ini. Dan memang ada plus minusnya ya. Jadi race itu ada kelebihannya sendiri, Rocky ini ada
kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi tergantung kalian ingin membeli race ataupun Daihatsu Rocky, tentunya dengan harga dan tipe yang diberikan dari pabrikan ataupun yang diberikan dua pabrikan mobil itu ya. Dan untuk Daihatsu Rocky ini dia tipenya banyak guys. Ya kalian cek aja di linknya Daihatsu ya, banyak banget untuk tipe dari Daihatsu Rocky ini. Dan yang gua review adalah yang tipe R ASA single tone ya, karena ada yang varian 2 ton juga. Jadi R itu udah varian tertinggi, meskipun di bawahnya ini ada varian yang tanpa ASA ya, dan itu dia Daihatsu nyebutnya tipe ADS, Advanced Design Style apa Advanced Daihatsu Styling Advanced Daihatsu Styling. Jadi dia lebih mengedepankan ornamen-ornamen ataupun ya ornamen ya yang ada di eksterior dari mobil ini. Dan untuk yang ASA ini dia memang dia lebih polos untuk tampilan eksteriornya, dan gue lebih seneng model macam ini ya, lebih kalem sih menurut gue. Dari depan dia lebih manis untuk dilihat. Yuk kita lihat si penumpang sebelah kirinya itu. Oke. Oh iya, untuk semua merek di Indonesia sudah mengasih upper ya di tahun 2021 ini, termasuk si Daihatsu Rocky ini. Alhamdulillah. Untuk uppernya dia ditaruh sini ya. Untuk semua brand ya di Indonesia wajib mengasih atau memberi upper terhadap mobil-mobil yang mereka jual. Lagi-lagi ada cup holder yang JDM punya di depan AC. Sini yang porsi 60-nya guys. Tentunya juga bisa dilipat. Nah ini rata lantai ya. Dan tentunya karena rata lantai ini bisa buat bubuk-bubukan. Tapi jangan sama pasangan kalian. Maksudnya di dalam mobil ini, di hotel aja. Nah, mungkin sekian dulu review dari SUV kecil dari Daihatsu ini, yang tentunya sangat canggih ya, berkat fitur keselamatannya itu yang sudah terintegrasi di dalam sini ya, di mata dari mobil ini ataupun kamera dari mobil ini, kamera depan. Oke, sekian dulu ya, gua udah capek ini, sudah terlalu lama nih durasinya, sudah 40 menit lebih. Jadi mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, apalagi yang kurang ya yang belum gua review. Ya nanti gua edit dulu ya. Oke, mungkin sekian dulu reviewnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.